Halo Sagittarius, ini adalah prediksi untukmu dan pasangan. Tidak dilabeli apapun, baik soulmate, twin flame maupun karmik. Yang penting ini untuk yang sudah berpasangan, yang sudah menikah, yang baru tunangan atau pacaran ya. Ini adalah general reading, bacaan umum. Artinya bisa cocok, bisa tidak dengan kamu. Tidak bisa cocok untuk semua Sagittarius. Dan sifatnya timeless. Kalau kondisi kamu sesuai, berarti ini untukmu ya. Oke, ini ada seorang pria ya. Paskan sendiri apakah ini kamu atau pasanganmu atau orang yang sedang ada dalam pergaulan, lingkaran pergaulanmu ya, atau yang kamu pikirkan ya. Ada seorang pria yang usianya lebih tua dan dia kelihatannya orang ini memiliki suatu jabatan atau bekerja di instansi pemerintah mungkin, atau memiliki wewenang atau otoritas yang tinggi di sini. Seorang bos bisa seperti itu ya. Di sini juga ada seorang wanita dan kelihatannya si pria dan wanita ini saling wanitanya tampaknya lebih agresif dan merayu gitu ya, merayu dalam mengirim surat atau ya pesan rayuan ke pria ini ya. Pria ini tampaknya orang yang bersifat karakternya kelihatannya orang yang hangat, yang optimis dan punya banyak teman atau punya banyak koneksi seperti itu ya kelihatannya. Dia juga kelihatannya memegang peranan penting gitu. Orang ini memegang peranan penting dalam hidup kamu, entah ini siapapun pria ini ya. Misalnya lebih tua yang tadi disebutkan ciri-cirinya. Nah, ini bisa juga suatu kemungkinan lainnya dari bacaan ini adalah tampaknya ada suatu hubungan yang baru berakhir gitu ya, atau hubungan yang berakhirnya tiba-tiba gitu, berakhir tiba-tiba. Dan ini sebenarnya adalah mungkin hubungan dengan pria ini ya, pria yang tadi aku sebutin. Ada juga potensi bahwa ini ada third party gitu ya. Sekali lagi ini ada bacaan umum, jadi paskan dengan kondisimu. Mungkin ini sudah terjadi, akan terjadi, atau sudah lewat, atau sedang terjadi, atau mungkin near future atau di masa depan. Jadi energinya terbaca di sini sepertinya ada godaan ya. Ada godaan dari seorang wanita itu. Entah wanita ini siapa. Paskan sendiri dengan kondisimu ya. Wanita ini seorang yang pandai berdiplomasi kelihatannya, seorang yang pandai berkomunikasi ya. Dia kelihatannya super ramah, agak sedikit genit gitu ya, sehingga si pria ini tampaknya menjadi tertarik sama dia. Dan si wanita ini juga punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan yang luas kelihatannya ya di sini. Ada suatu perasaan terjebak di sini ya, entah karena ini ada pria dan wanita. Paskan sendiri ya dengan kondisi kamu. Ada perasaan terjebak, ada perasaan terperangkap dalam suatu hubungan ini yang mengakibatkan keinginan untuk mengakhiri hubungan, atau ini baru suatu keinginan ya kelihatannya, belum benar-benar ya, baru
kalau mau bercerai ini proses bercerai atau masih suatu keinginan yang diinginkan karena kondisi yang sepertinya hubungan yang sebelumnya ini tidak berjalan dengan baik, ada perasaan terjebak, ada perasaan kesepian ya. Kalau ini ada third party, kemungkinan karena si pria ini termakan godaan si wanita ya, sehingga pasangan resminya merasa ini ingin mengakhiri hubungan ini karena ya kelihatannya si pasangan resminya tahu itu ya. Atau kemungkinan lain ya, si pria ini, kalau ini belum menikah ya, kalau belum menikah dia pria ini dia ngerasa bosen gitu. Oke, si pria atau si wanita ya. Sebentar. Oke, ini bisa kamu ngerasa bosen, entah kamu yang nonton ini pria atau wanita ya. Kamu ngerasa bosen dengan jenuh dengan hubungan yang sebelumnya ini, yang kamu aku rangkum lagi ya. Kamu ngerasa bosan atau jenuh dengan hubungan ini ya, dan kamu merasa punya keinginan untuk meninggalkan hubungan ini. Ada kemungkinan juga kamu tergoda untuk pindah ke lain hati seperti itu ya, sehingga ya kamu ingin mengakhiri hubungan yang ada kamu saat ini gitu. Di sini tampaknya ada pria lain. Jadi di sini ada dua pria ya, satunya tadi lebih tua dan lebih seorang yang punya jabatan gitu ya. Tapi si satunya ini ada pria, aku melihat ada sosok pria lagi yang kelihatannya bisa jadi ini orang ini akan mengirimkan pesan-pesan seperti itu atau menjalin hubungan dengan kamu. Nah, mungkin kalau kamu wanita dan ada pasangan yang lebih tua dan kamu merasa lama-lama merasa hubunganmu dengan pria yang tadi yang lebih tua tadi itu mungkin tidak seperti yang kamu harapkan dan ada godaan dari pria yang lain gitu. Dan di sini tampaknya bisa saja ya dua ya, si pria yang tadi tergoda wanita atau ada juga pria lain yang masuk. Jadi kelihatannya sama-sama baik, kamu atau pasangan nih sama-sama punya mungkin ini baru suatu keinginan karena jenuh dengan hubungan ya, karena hubungan ini tidak berhasil dengan baik, tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Akhirnya baik kamu maupun pasanganmu seperti cuci mata gitu banyak godaan di luar, menanggapi misalnya pesan-pesan di sosial media, lalu ya menjadi kebablasan. Di beberapa di antara kamu menjadi kebablasan gitu. Nah ini bahaya juga gitu. Mungkin kejenuhan ini sebenarnya hanyalah sesuatu yang akan lewat gitu ya. Mungkin ini suatu intermezzo ya, atau suatu selingan gitu. Tetapi kalau ini diseriusi bisa mengakibatkan bubarnya hubungan kamu dengan dia ya. Karena di sini ada kapal, ada ship gitu. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu tidak benar-benar putus ya, hanya bosen aja dan kemudian sempat berpaling sementara dari pasangan yang resmi atau pasangan kamu yang sebelumnya itu. Jadi
Kuncinya di sini ya, kunci di sini memang selain kelihatannya kurang penyegaran nih hubungannya ya, jadi sama-sama bosan ya, dan kelihatannya asik dengan dunianya sendiri-sendiri, asik dengan pekerjaan sendiri-sendiri kelihatannya. Jadi mungkin si pria yang tadi aku katakan dia usianya lebih tua dan punya jabatan, mungkin dia sangat sibuk dengan pekerjaannya ya, karena kelihatannya dia memiliki bukan orang yang sembarangan di sini kelihatannya. Jadi mungkin dia orang yang sibuk dan pasangannya merasa kayak selalu ditinggal di rumah sendiri gitu, jadinya kesepian, yang kurangnya komunikasi dan seperti tidak terhubung, maksudnya nggak ada komunikasi, jadi seperti hidup sendiri-sendiri walaupun hidup di dalam satu rumah, mungkin seperti itu juga bisa ya. Jadi sekali lagi ini adalah komunikasi ya. Si pria, ada pria kunci, sebentar ya, tantangannya adalah komunikasi dan kesetiaan kelihatannya ya. Dan memang buat beberapa di kamu yang sepertinya saat ini sudah terjadi itu, kalau kamu membiarkan hal ini berlarut-larut, kalian bisa benar-benar bubar gitu. Atau kalau kayaknya sama-sama saling cari kesenangan sendiri-sendiri gitu, jadi mesti kembalikan komitmen dulu, komitmen awalnya bagaimana. Kalau memang kamu dan dia sudah merasa hubungan ini hambar ya, kalau belum menikah mungkin kamu masih bisa dengan mudah ya, dengan mudah kamu bisa, maksudnya pertimbangannya tidak serumit kalau kamu sudah menikah ya. Mungkin kalau kamu sudah merasakan hubungan ini hambar dan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya kamu dan dia bisa memutuskan untuk baik-baik berpisah, seperti itu ya. Karena sepertinya ada kebosanan dan masing-masing mencari kesenangan sendiri-sendiri di sini. Tapi kalau buat kamu yang sudah menikah resmi, tentunya hal ini adalah tantangan yang besar ya. Tantangan besar dan harus banyak pertimbangan gitu. Sehingga di sini sekali lagi komitmen ya, mengembalikan komitmennya, kesetiaannya, dan ya tidak ada pasangan yang sempurna ya. Bunga mawar yang cantik itu saja berduri ya. Artinya sempurna apapun kekasih kamu itu, kelihatannya sempurna, ganteng, cantik, seksi seperti itu, tapi tetap dia akan punya kekurangan ya kan. Dia akan punya kekurangan, jadi tidak ada orang yang sempurna gitu. Jadi kembalikan komitmen. Kalau sudah menikah ya kita kembali ke komitmen awal ya kan, dan tentu saja harus diselesaikan baik-baik tanpa melukai satu sama lain. Sepertinya kondisi ini cukup pelik dan menarik gitu ya, karena ada beberapa tokoh cerita yang keluar di sini dan kisahnya juga agak sedikit kompleks gitu, karena ini bukan hanya dilakukan satu pihak, tapi dua-duanya kelihatannya lalu mencari kesenangan sendiri-sendiri, seperti itu ya. Atau aku baca lagi kemungkinan yang lain ya, atau bisa saja ini hanya merupakan keinginan kamu gitu, suatu keinginan saking sumpeknya atau saking bosannya dengan hubungan ini, kamu memiliki niat ya untuk menanggapi godaan-godaan dari luar ya. Karena ini juga ya namanya ini membaca energi ya, ini membaca energi, jadi apa yang kita rasakan dan kita pikirkan pun masuk ke dalam kartu-kartu ini. Oke, terakhir buat kamu yang mau traveling, hati-hati ya. Mungkin
walaupun ya video ini timeless, tapi di saat recording ini adalah masa pandemi, jadi kalau si ular itu aku artikan sebagai virus corona, maka dia akan masih ada di sekitar kita. Jadi kalau traveling, agaknya kamu harus benar-benar hati-hati, pakai masker dan ikuti semua protokol kesehatan yang benar ya, dan selalu jaga kesehatan aja gitu. Untuk saat-saat ini kita benar-benar jaga kesehatan, jaga stamina kita, karena di sini tampaknya banyak emosi yang bermunculan. Jadi kadang-kadang kalau perasaan sedih, perasaan marah itu akan cemas juga ya, di sini kerasa gitu, akan menghabiskan banyak energi gitu. Ketika kamu stres, cemas, marah, itu energi kamu akan banyak sekali berkurang atau merosot gitu ya. Kamu akan terkuras ya, itu akan menurunkan tingkat kekebalan tubuh gitu, menurunkan imunitas. Jadi intinya selain secara fisik jaga kesehatan, emosi pun mesti dijaga di sini ya. Oke, teman-teman Sagitarius, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.